Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah terus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan uji asumsi klasik pada regresi linier berganda, yaitu uji multikolinearitas. Pada regresi atau pada model regresi linier berganda itu menyatakan bahwa tidak terdapat multikolinearitas yang terjadi. Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel independen yang merupakan fungsi daripada variabel independen lainnya. Ada juga yang menyebutkan bahwa uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Jika pada model regresi terjadi multikolinearitas, maka koefisien regresi variabel independen itu tidak dapat ataupun tidak sesuai untuk dijadikan dasar pada suatu model. Ada banyak cara untuk mendeteksi suatu model regresi terjadi multikolinearitas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 cara mendeteksi multikolinearitas, yaitu caranya yang pertama kita coba cari sama-sama, analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kemudian kita masukkan variabel Y pada kolom dependen dan variabel X1, X2, dan X3 pada kolom independence. Jika sudah masuk, maka klik statistik. Di sini kita checklist collinearity diagnostic. Kita checklist, kemudian klik continue. Kemudian kita klik OK. Pada output kali ini ada 2 hal yang kita perhatikan. Yang pertama adalah adjusted R-square. Adjusted R-square. Kemudian nilai dari tolerance dan VIF. Kemudian kita akan mencari lagi cara yang kedua. Yang selanjutnya yaitu dengan melihat korelasi antar variabel independen. Caranya adalah analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate, kemudian kita masukkan variabel X1, X2, X3 ke dalam kolom variabel. Oke, kemudian klik OK. Nah, kita akan temukan di sini korelasi antar variabel independen. Yaitu korelasi antara X1 dan X1, X1 dan X2, X1 dan X3, dan seterusnya.
Baik, cara mendeteksi yang pertama yaitu dengan menggunakan R-square, adjusted R-square maksud kami. Yaitu dengan menggunakan adjusted R-square. Jika nilai adjusted R-square ini besar, atau yang tergolong besar itu di atas 0,6, sedangkan sedikit variabel independen yang signifikan. Jadi variabel independen sedikit yang signifikan atau banyak yang tidak signifikan, maka terjadi multikolinearitas. Jadi di sini adjusted R-square-nya tergolong besar karena di atas 0,6 yaitu 0,876. Dan variabel independen hanya satu yang signifikan jika kita menggunakan alfa 0,5 atau 5%, 0,05 maksud kami, 0,05 atau 5%. Maka hanya satu yang signifikan. Sedangkan X2 dan X3 itu tidak signifikan karena nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05 atau nilai signifikannya lebih besar daripada alfa sehingga tidak signifikan. Artinya, jika berdasarkan nilai adjusted R-square dan kita bandingkan dengan signifikansi dari variabel independen, maka terjadi multikolinearitas. Itu cara mendeteksi yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu kita melihat nilai tolerans dan VIF-nya. Ini adalah satu kesatuan, nilai dua nilai ini satu kesatuan. Jika nilai tolerans ini lebih kecil daripada 0,1 dan nilai VIF lebih besar daripada 10, maka terjadi multikolinearitas. Jadi berdasarkan hasil yang kita peroleh ini, nilai toleransnya lebih besar daripada 0,1 dan nilai VIF-nya lebih kecil daripada 10. Sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian yang selanjutnya itu dengan menggunakan nilai korelasi. Jadi jika nilai korelasi antar variabel independen, jika nilai korelasi antar variabel independennya besar itu di atas 0,6, maka dia terjadi multikolinearitas. Seperti yang kita lihat di sini bahwa korelasi antara X1 dan X2 itu lebih besar daripada 0,6 yaitu sebesar 0,849. Artinya korelasinya besar antar variabel independen. Sehingga berdasarkan ini itu terjadi multikolinearitas. Baik, kita akan coba simpulkan terkait dengan deteksi uji multikolinearitas. Yang pertama, nilai adjusted R-square-nya lebih besar daripada 0,6 atau tinggi, tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan. Ini tadi benar terjadi pada output kita, yaitu hanya terdapat satu variabel yang signifikan, artinya sedikit, dan banyak yang tidak signifikan, yaitu variabel X2 dan X3 itu tidak signifikan karena nilai sig-nya lebih besar daripada alfa atau nilai sig-nya itu lebih besar daripada 0,05 atau 5%, maka dia tidak signifikan. Artinya berdasarkan deteksi yang pertama ini itu terjadi multikolinearitas. Kemudian dengan cara yang kedua, berdasarkan pada nilai tolerans yang
lebih kecil daripada 0,10 dan nilai VIF-nya harus lebih besar daripada 10. Berdasarkan hasil yang kita peroleh tadi, bahwa nilai toleransinya itu lebih besar semua daripada 0,10 atau 0,1 dan nilai VIF-nya lebih kecil semuanya daripada 10. Artinya berdasarkan deteksi yang kedua ini itu tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian yang ketiga, itu berdasarkan korelasi antar variabel independen yang kita peroleh tadi bahwa semuanya lebih besar daripada 0,6. Artinya korelasi antar variabel independen ini yang kita peroleh tadi, korelasi antara X1 dan X2 itu 0,849. Itu lebih besar daripada 0,60 atau 0,6 sehingga tergolong tinggi atau besar. Maka berdasarkan hasil tersebut, berdasarkan deteksi yang ketiga ini, bahwa terjadi multikolinearitas. Artinya dari 3 deteksi uji multikolinearitas ini dapat disimpulkan bahwa model regresi yang kita peroleh itu terjadi multikolinearitas. Baik, saya rasa demikian. Semoga bermanfaat, semoga berkah, semoga dapat dipahami dengan baik. Semoga semua niat baik kita disegerakan oleh Allah. Semoga mendapatkan yang terbaik semuanya. Semoga kita semua terus diberikan Allah kesehatan dan terus dalam lindungannya. Semoga semuanya terhindar dari wabah yang terjadi pada saat ini, yaitu kita terhindar dari wabah COVID-19 dan semoga segera berakhir wabah ini sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasa gitu ya, sebagaimana yang biasa kita lakukan sehari-hari. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.